Pertanyaan, ilmu ataukah akhlak yang harus didahulukan? Atas penjelasannya diucapkan terima kasih. Baik, al-ilmu muqaddamun 'alal akhlaqi. Li'annal akhlaqa majmu'atu sifatin tabi'iyyatin minal khalqiyyati. Imma mahmudatun wa imma madhmumatun. Ilmu itu harus didahulukan atas akhlak. Jadi ilmu duluan atas akhlak. Mengapa? Karena akhlak majmu'atu sifatin, yaitu kumpulan sifat-sifat tabi'iyatin yang bersifat tabiat, watak, karakteristik asli minal khalqiyati, dari ciptaan. Dari sejak manusia lahir itu sudah memiliki sifat atau watak, tabiat, karakteristik asli. Imma mahmudatun, yaitu ada kalanya yang terpuji, wa imma madhmumatun, dan ada kalanya yang tercela. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila yang ditanyakan mana yang harus didahulukan antara ilmu dan akhlak, maka jawabannya jelas, ilmu harus didahulukan daripada akhlak. Karena akhlak itu sudah sejak lahir, bawaan lahir, watak tabi'iyah, karakteristik yang ada pada diri manusia, bisa baik dan bisa buruk. Fal akhlaqu al mahmudatu tahtaju ila ilmil adabi. Akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, yaitu butuh kepada ilmu adab. Ilmu namanya ilmu adab. Karena adab ini adalah etika, tata krama, sopan santun. Bagaimana kita bergaul dengan siapapun. Ka'adabil muhadatsati, seperti adab-adab muhadatsah, adab berdialog, berbicara, menyampaikan tata bahasa, tutur bahasa yang indah, yang halus. Wa adabis suhbati, dan seperti adab persahabatan, baik dengan sesama teman, di kerjaan, di sekolahan, di kantor, di dalam bis, di dalam perjalanan, dimanapun, bahkan adab-adab beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adabil munadharati, dan seperti adab munadharah, mujadalah, perdebatan, debat pun juga harus memegang etika, adab-adab. Wa adabi tulabil ilmi, dan adab-adab, etika, tata krama, sopan santun tentang menuntut ilmu. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu harus tahu ilmu tentang adab-adab menuntut ilmu. Wa adabi so'ali wa adabil jawabi, dan adab-adab bagaimana bertanya, dan adab-adab juga menjawab pertanyaan. Wa adabil akli wa syurbi, dan seperti adab makan dan minum. Wa adabi safari, adab-adab etika tata krama perjalanan, dalam perjalanan. Wa adabi sholati, misalnya wal wudu'i, dan seterusnya. Wa adabi qadha'il hajati, adab-adab menunaikan hajat, bagaimana tata cara kencing yang baik, bagaimana tata cara berak yang baik. Wa adabin naumi wal jima'i, seperti adab-adab tidur dan bersetubuh dengan pasangan. Wa ghairi dzalika, dan semua adab ini adalah butuh proses pendidikan, harus ada pembelajaran secara kontinu. Jadi adab ini adalah ilmu. Maka karena dia ilmu, maka harus didahulukan, harus dicari dulu ilmu-ilmu adab, sehingga memiliki akhlak yang mahmudah. Kalau tidak, maka kemungkinan akhlaknya bisa madmumah, akhlak yang buruk. Beda manusia biasa dengan para nabi. Kalau para nabi, akhlak tabi'iyahnya, tabiatnya itu, watak karakteristik aslinya memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwanya itu sudah jiwa yang suci, bersih, beda dengan manusia biasa. Akhlakun nubuwati mahmudatun, akhlak kenabian, yaitu yang melekat pada diri para nabi dan rasul, mahmudatun, yaitu terpuji. Jadi kalau walaupun akhlak ini berkaitan dengan watak, karakteristik, ya, tabiat yang melekat kepada diri manusia, tetapi kalau untuk para nabi dan rasul itu sudah mahmudah. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin, yaitu sungguh berada di atas akhlak, adzimin, yang agung, yang mulia, yang terpuji. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Kemudian ditafsiri oleh Ibnu Jarir At-Tabari, qala Ibnu Jaririn At-Tabariyu fi tafsirihi, wa innaka ya Muhammadu, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad,
la'ala adabin, yaitu sungguh berada di atas adab. Jadi makna akhlak untuk para nabi sudah bermakna adab. Adabin azimin, yang agung, yang mulia. Wadzalika adabul Qur'ani, wadzalika bermula itu adabul Qur'ani, yaitu adab Al-Qur'an. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah dari sejak kecil memang sudah dididik oleh Allah. Alladzi addabahu Allahu bihi, alladzi yang addaba mendidikhu kepada beliau Nabi Muhammad, Allahu oleh Allah bihi dengan dia alladzi. Jadi kalau para nabi dan rasul itu kan maksum, terpelihara dari dosa-dosa, sehingga akhlaknya pun, tabiat watak karakteristiknya pun sudah mahmudah. Wahwa al-Islamu, bermula dia adab yang Allah ajarkan kepada para rasul, terutama pada Nabi Muhammad. Al-Islamu yaitu Islam, wa syara'i'uhu, dan syariat-syariat agama Islam. Hal ini berbeda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa masih punya potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa fujur, bisa durhaka, wa taqwa, dan bisa takwa. Oleh sebab itu manusia biasa hendaklah mencari ilmu adab dulu. Ingat, adab ini adalah ilmu adab, sehingga adab yang berupa ilmu ini harus didahulukan daripada akhlak yang memang melekat secara murni, secara asli dari penciptaan. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.